Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rataulan Official, tempatnya channel berbagi pengalaman dalam dunia pendakian. Yups, untuk yang baru datang di channel ini, kami ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk dukungannya dengan like, share, komen, dan subscribe ya. Tentunya tidak lupa juga untuk para teman-teman setia yang masih mendukung channel ini. Kami ucapkan terima kasih, dan untuk semuanya yang menonton video ini, kami doakan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Dan kali ini kami dan beberapa teman-teman pendaki berkunjung ke Gunung Lawu melalui jalur Ceto, Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam video ini kami akan berikan informasi tentang base camp, simaksi, jalur pendakian, estimasi waktu pos to pos, hingga tempat camp saat melewati jalur Candi Ceto ini. Dan sekarang sebelum sampai ke base camp, kita nikmati dulu ya perjalanannya. Tetap stay dan jangan di skip ya. Yuk, sedikit lagi kita mau sampai nih di base camp. Semakin mendekati area base camp, trek kendaraan jadi semakin sulit teman-teman. Jadi dibutuhkan skill pengendara yang baik dan juga kendaraan yang prima untuk melewati jalur itu. Alhamdulillah, akhirnya setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, kami sampai di base camp. Di base camp pastinya terdapat tempat istirahat nyaman untuk para pendaki. Di sini juga terdapat toilet yang bersih dan warung jajanan, makanan, dan alat-alat yang dibutuhkan untuk mendaki. Jadi, kalau teman ada yang lupa membawa alat mendaki, di sini tersedia pula macam-macam. Ada yang bisa dibeli, ada juga untuk bisa disewa. Dan setelah siap, kita foto-foto dulu lah, biar gimana gitu. Lumayan buat update story sebelum naik, hehehehe. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Rataulan Official. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Gunung Lawu, gunung yang cantik di Pulau Jawa. Ikuti terus ya. Gunung Lawu via Candi Ceto. Ini awal pintunya, pintu masuk. Hey, teman sejati, apakah kau masih teringat ketika duri menghujam? Teman-teman, kita udah sampai di pos simaksi. Mau nanya-nanya boleh nggak Mas? Boleh. Kita udah sampai di pos simaksi, ketemu sama Mas Supri. Mas Supri, Mas bayarnya berapa masuk ke
Ini pendaki Gunung Lawu. Per orang 20.000. Terus syaratnya apa aja? Nggak boleh syarat sih. Yang penting syaratnya ini sesuai di sini pakai sepatu. Dan nggak boleh solo hiking. Nggak boleh solo hiking. Online-nya? Nggak ada online. Nggak ada online, jadi langsung. Ini penjelasannya nih. Nanti di jalur sini untuk sumber air cuma ada di pos 3. Pos 3. Dan untuk area camp di pos 5 sama Gebak Menjangan. Ya. Ada di Pasar Dieng juga pas kita mau ke Hargo Dalem. Ya. Kita mau ke puncak juga lewat Pasar Dieng, nanti ketemu ke Pura Kembar, masuk ambil kiri. Mas mau nanya, dari sini ke pos 1 kira-kira berapa menit estimasinya? Untuk dari sini sampai pos 1 paling lama 1 jam. 1 jam dari sini pos 1. Ada larang-larangan Mas? Nggak ada sih Bu. Nggak ada, bismillah aja ya. Yang penting sampahnya bawa turun lagi. Sampahnya bawa turun lagi, jangan lupa teman-teman, supaya Gunung Lawu tetap cantik ya kan Mas? Dan bersih, kita rawat, kita jaga alam kita. Makasih banyak Mas Supri. Bismillah, doain sampai ke summit. Oke teman-teman, kita lanjut. Udah, jalan. Kasih. Ini sepanjang jalan itu adalah Simaksi teman-teman. Sampai sini. Perjalanan dimulai dari Simaksi menuju pos 1. Estimasi waktu adalah 1 jam. Sini juga ada pendaki, larangan-larangan. Ini wajib pendaki yang harus dilakukan oleh pendaki. Terus ini petanya. Jadi masing-masing pos 1 jam ya? Iya, 1 jam. 1 Estimasi. Foto lagi, tenang aja. Yuk Mas. Yuk. Yuks, gas. Gas, kita doa dulu. Semangat pagi. Semangat pagi. Semua sehat. Alhamdulillah. Ya, perkenalkan nama saya Iswan. Oke. Di sini sedikit saya jelaskan tentang jalur pendakiannya ya. Ya. Nanti estimasi pendakian nanti sekitar 7-8 jam. Per pos nanti pos 1 ke 2, pos dari basecamp ke pos 1 itu kurang lebih 1 jam. 1 ke 2 kurang lebih 1 jam. 2 ke 3 kurang lebih 1 jam. Nanti pos 3 ke 4 ini yang agak lumayan, bisa nyampe 2 jam. Soalnya tanjakan. Nanti pos 4 ke 5 bisa nyampe 1,5 jam lebih. Ini cenderung panjang tapi landai. Nanti kita campnya di pos 5. Untuk summit besok pagi dari pos 5 sampai puncak itu estimasi sekitar 3 jam. Untuk mata air terakhir nanti di pos 3. Di sini juga ada warung. Di bawah pos 1 nanti juga ada warung. Untuk jas hujan semua bawa. Ada yang ditanyakan lagi? Bulak nggak ada warungnya ya? Nggak ada, warung terakhir nanti di pos 3 sama Hargo Dalem. Itu di Hargo Dalem kita ada boyom ya? Ada. Ada. Puncaknya namanya itu Hargo Hargo Dumila puncaknya. Pas mau dimakan di pos 2 boleh, di pos 3 boleh, tapi idealnya makan di pos 3 lebih pas. Sholat juga ya? Iya. Sebelum mengawali pendakian pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Cerah. Gunung Lawu memiliki tinggi 3.265 mdpl, menempati posisi 76 gunung tertinggi di dunia. Dan menurut Wikipedia, gunung ini merupakan gunung api istirahat, atau dalam bahasa geologi disebut stratovolcano, dan terakhir meletus pada tanggal 28 November 1885. Kelau bersiapa Kelau? Perasaan pernah lihat deh.
Gunung Lawu memiliki 3 puncak, yaitu Hargodalem, Hargodumiling, dan Hargodumilah. Untuk naik ke gunung ini terdapat jalur standar, Cemoro Sewu di Sarangan, Jawa Timur, Cemoro Kandang di Tawangmangu, dan Candi Ceto di Karanganyar, Jawa Tengah. Eits, tetap ada ternyata jalur tertua di sini, yaitu jalur Singolangu. Teman-teman, alhamdulillah sudah sampai di Candi Ketek. Ini adalah cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2010. Coba Mas, kasih tahu Mas sejarah Candi Ketek. Oh, nggak tahu. Yaudah, nanti dikasih tahu sama Mas Iswan. Oke, kita istirahat dulu sebentar, nanti lanjut lagi. Oh iya, saya lupa memberikan info di area Simaksi tadi. Terdapat juga warung-warung, jajanan, makanan, dan souvenir. Karena di wilayah ini merupakan tempat objek wisata Candi Ceto dan Candi Ketek. Di awal perjalanan kita akan bertemu Candi Ketek. Perjalanan yang gak jauh dari Candi Ketek, kita dibuat bingung dengan adanya 2 jalur nih teman. Pertama, jalur tangga berbatuan, dan yang kedua adalah jalur tanah semak. Ternyata jalur berbatuan ini salah satu tempat yang disakralkan, tapi bisa dilewati. Namun kita harus memakai kain. Kayaknya kita pilih jalur tanah aja deh. Bukan gak mau pakai kain, tetapi kebetulan yang jaganya sedang tidak ada di tempat. Setelah melewati awal perjalanan dengan estimasi waktu 10 menit, kita ketemu warung nih teman. Ada jualan buah. Kebetulan pengen yang manis-manis, biar makin semangat mendakinya nih. Area camp, belum pos 1, kita makan semangka dulu. Semangka kakak. Tarik sih semangka. 3 tahun Mas. Semenjak Kyoto dibuka. Iya. Sudah 3 tahun jualan di hutan. Oh iya, di warung ini juga terdapat 7 sumur. Pendaki boleh cuci muka, cuci kaki, bahkan berendam. Tapi teman-teman jangan buang koin di situ ya. Itu kata si bapak penjaga ini. Ya, harusnya di tempatnya sendiri di atas. Itu tempatnya di atas. Di situ ya. Ya. Bukan di sini. Kalau enggak, di sini bisa mengurangi energi air juga karena Namanya apa Pak? sindang Saptorsi. Sindang Saptorsi itu. Ya, sindang Saptorsi. Sindang Saptorsi. Yang mau cuci muka boleh di sini. Ya, bisa tercapai lah. Semua tidak kurang. Ya. Airnya dingin banget teman-teman. Masya Allah. Airnya dingin banget, Masya Allah.
Ayo, saya ikutin dari belakang. Baru sebentar mendaki udah ketemu jalur naik bebatuan yang cukup terjal. Lanjut aja guys. Halo. Yoi. Jauh dari warung pertama, kita ketemu lagi nih sama warung kedua. Mampir lagi ah. Warung Bu siapa? Bu Titin. Bu, maaf, dengan siapa namanya? Ibu Titin, Mas. Bu Titin. Iya. Udah berapa tahun buka warung? 3 tahun, Mas. Ya, tadi di bawah juga sama 3 iya, tahun. Iya, Mas, sama. Tadi bukanya pas barengan di dari bawah. Oh. Tetangga sama yang ibu di bawah. Cuma belakangan rumah. Pos 3 ya. Pos 3 juga sama, tetangga Pos 3 itu juga. RT. Bu, kecuali kalau tetangga ada yang punya perlu aja atau gimana kan namanya orang Jawa kan masih gotong royong masih kental kan Bu, jadi rai nggak buka. Tapi kalau di biasa nggak ada kegiatan naik ke sini walaupun yang naik ada 6 orang, 3 orang pasti saya buka. Buah-buahan langsung dari bawah. Iya Mas, dari bawah. Es batu juga dari bawah. Dari mana Mas? Malang, Malang. Surabaya sih. Campur-campur. Ote apa bukan? Ote enggak? Oke apa? Open trip. Open Enggak. enggak. Oh, bareng kumpulan teman bareng-bareng. Pus sampai ketemu di Malang, Pus. Malang. Gunung apa Malang? Semeru. Lah kok Gunung Malang Semeru? Iya. Arjuna. Arjuno. Arjuna. Juna ada juga, ya. Semeru udah buka. Buka, Bu. Udah buka. Mau kemarin buka. Kamu ini. Tapi rame banget. Berarti bawa ibu sendiri enggak apa-apa, Bu. Yang itu jadi Saya sambil video ya. Dikasih sengaja kalau ini tok, ini tok. Di- Pus, saya mau. ada Bu. Itu banyak Bu. Masih dari mana Mas? Saya dari Surabaya, Mas. Surabaya. Ini sih dari sini. Komunitas bukan Mas? Kan. Temen ngopi. Wih. Lanjut perjalanan, kayaknya sampai ke pos 1 bakal lewat estimasi nih. Kebanyakan jajan dan mampir. Hehehe. Mau sama anaknya udah kuliah. Iya, Bu. Umurku 52. 4 jam aja. Mobilan 4 jam. Jogja-nya nak. Akhirnya tiba di pos 1. Bener aja kan, lewat estimasi harusnya 1 jam, jadi 1,5 jam. Wadidaw. Oke, teman-teman, kita udah sampai di pos 1. Estimasi 1 jam, tapi kita ternyata berapa jam? 1 jam setengah. Masya Allah, tabarakallah, semangat. Gak apa-apa. Tadi treknya pertama semen, terus tanah. Sampai sini tanah terus. Nih, Mbak Mary duluan. Jadi kita istirahat dulu sebentar, terus lanjut lagi. Ke pos 2, estimasi 1 jam. Bismillah. Meranti pos 1. Mbah Beranti. Mbah Beranti pos 1. Masya Allah, Soan Mbak Beranti. Mas, Mas, gimana Mas? Disampaikan Mbah Beranti. Gimana Pak? Mantap. Mantap. Mantap ya. Treknya enak sekali. Keringetnya sudah segede jagung. Lebih ini. Tinggal ini malah enak. Pus. Ayo. Jogja. Jogja. Guys, Jogja, guys. Aslinya mah orang Sunda. Sunda. Boleh. Kenapa jadi Sunda? Kumaha damang atuh. Alhamdulillah Ibu. Jogja, made in Sunda. Baru Yes. 2 tahun. Gak lama kita istirahat dan berbincang dengan pendaki lain. Kita gas lagi ke pos 2. Ternyata jalur menuju pos 2 adalah jalur tanah basah. Di sini kita harus safety sama sepatu yang baik biar nggak kepleset. Jadi teman-teman kalau ke laut via Ceto ingat ya, pastikan sepatunya
harus yang baik. Yuk kita nikmati POV video perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Teman-teman, ini jalur lama ke pos 2 ya? Ke pos 2. Ini jalannya seperti apa, Mas? Tuh, Mas Bayu, bisa cerita. Bagus. Sekarang kan kena hujan terus, jadi kayak got gitu. Oh. Jadi udah nggak bisa dijalanin, jadi ganti jalur baru. Oh, jadi teman-teman katanya itu jalur lama itu sudah direndam air gitu, jadi kayak got, jadi udah nggak bisa dipakai lagi. Makanya dibikin nih jalur tangga ini dari kayu ya, Mas. Teman sejati, apakah kau masih mengenang ketika badai menghantam jalan kita? Belum satu impian kita bersama. Semangat, Pak. Mas, siapa? Mas Arif. Mas Arif dari Jogja. Kita baru sampai pos 2. Pos 2. Asik. 3 jam, Bro. Jauh. Pos 2 gimana rasanya? Bayu. Ngudut mulu. Teman, kita udah sampai di pos 2. Alhamdulillah 3 jam lebih. Nama pos 2-nya namanya Brakseng. Teman-teman, ini ada shelter, bisa kalau berteduh di sini, tapi tidak boleh ngecamp. Namanya Brakseng, pos 2 Brakseng. Brakseng itu kan apa namanya atap kan kalau Jawanya itu seng. Oh, makanya ini atap seng. Iya. Itu Brakseng tadinya. Akhirnya tiba di pos 2 dan pos ini tidak berbeda jauh seperti pos 1. Hanya saja area ini lebih luas, jadi bisa juga dijadikan tempat istirahat sejenak. Jadi penasaran sama pos 3 yang katanya ada sumber mata air dan warung lagi. Duh, jadi kangen semangka, hehehe. Ini Mas, keputusan ada di kalau kami lah ibu juga kok pelan-pelan. Slowly but surely. Isi awan kok ini. Ini kan buat apa namanya? Buat sembayang. Gak usah lama-lama, gaskan dia, gaskan lagi guys. Kristia. Karena di awal pendaki sudah terlalu lama bersantai, waktunya kita ngejar waktu biar nggak kelamaan sampai ke pos 5. Karena kita mau ngecamp di pos 5. Mas Jamur. Nih. Itu nggak bisa. Ini bisa nanti habis makan kayaknya. Nggak tahu. Trek dari pos 2 ke pos 3 masih sama nih guys. Tanahnya agak basah dan harus hati-hati. Gak jauh dari pos 2, kita bakalan ketemu sumber mata air yang ada di pipa. Asik, kita coba dulu. Penasaran segernya mata air Gunung Lawu.
Mas kalau mau ngisi kan tadi aku tipuk kayak gini. Kan kayak perjalanan, Mas. Iya. Ambil. Ini ke desa aku, Bu. Jauh ya. Jauh dari bawah puncak. Alhamdulillah guys. Dari mata airnya langsung. Ya, wah, bukan surat gaji. Sabar. Apa dua? Sama aja. Mantap. Seger. Ini air dari sumber air langsung. Mau cuci tapi takut. Udah manis-manisnya, enak banget, segar. Wah, Dari sumber Sendang Macan, Bu. sumber Sendang Jadi Macan. pendaki boleh ngambil air sini. Boleh. Yang penting ditutup lagi ya. Nanti Udah. ditutup lagi. Soalnya takutnya jalurnya licin kan. Heeh. Takutnya ada pendaki yang kepleset terus jadi cedera kan. Kasihan kan. Setelah cukup kita main air, ambil air. Kita lanjutkan lagi perjalanannya teman-teman. Dan ketemu lagi nih sama pipa, tapi ditutup rapat. Nggak bisa ambil air lagi di sumber air itu pada saluran ini. Mas ini katanya bekas dulu bisa buat diambil air, sekarang nggak bisa ya? Gara-gara pecah sama pendaki ya? Iya Mas, nggak bisa. Soalnya kan pendaki kadang juga iseng juga kan. Ayo, siapa yang mecahin ginian nih, tanggung jawab nih. Jadi nggak bisa dipakai, dilem jadinya tuh. Yuk, jalan lagi dan kita nikmati lagi POV video pos 2 menuju pos 3. Ini teman-teman udah pada ngorok di pos 3. Yoi, jadi aja. Dia sampai dia berangkat. Kan nggak boleh hafal. Bahaya. Barang nggak Ngawur tak nih? gitu. Cerita. Ada Mas Bayu mau cerita nih. Ada janda muda kan. Namanya Preset Rondo, apa ceritanya? Itu jalurnya namanya Pleset Rondo. Zaman dahulu itu ada janda lewat situ kepleset terus namain janda apa namanya? Preset Rondo. Pleset Rondo. Oke. Terus ada Cemara Kembar. Banyak sih nama-namanya. Oke. Preset Rondo, bro. Setelah sampai pos 3, wow, triple wow. Pos 3 merupakan sumber air akhir di jalur cetok ini. Oke teman-teman, kita sampai pos 3. Nggak nyampe 2 jam. Masya Allah, tabarakallah. Nggak nyampe 2 jam. Cemorodowo namanya. Cemorodowo. Oke, pos 3. Kurang dari 2 jam kita sampai dari 2 ke 3. Oh, itu dia tuh. Coba minum, Bu. Bebek jiprat. Wah, segar banget, Mas. Masya Allah. Bisa ambil wudhu nih. Enak banget, airnya segar. Bisa buat diminum nggak, Bu? Minum bisa langsung, rasanya manis. Apalagi kalau gue tambah manis. Pos 3 merupakan sumber air akhir di jalur cetok. Jadi sebisa mungkin cukupkan air kalian
untuk keperluan saat camp nanti. Di sini areanya sangat luas dan ada warung juga. Bisa ngupi-ngupi dulu kita. Jangan lupa sholat ya. Karena posisi air di sini sangat mudah digunakan untuk berwudu. Selain itu juga ada tempat untuk sholat. Nambah berat, nambah nanjak. Nangis ayo. Nangis biar nyerah. Nangis gak apa-apa. Kata-kata ibu yang selalu aku berikan. Hari semakin sore, kita harus mengejar waktu lagi. Aduh, keasikan di perjalanan sampai lupa udah mulai senja. Katanya kalau sudah mulai sore dan terutama malam, area di camp pos 5 angin akan cukup kencang. Jadi supaya nggak kedinginan dan mengurangi gejala hipo, para pendaki disarankan untuk sampai pos 5 sebelum malam. Turun masih. Masih dari mana masih? Purwokerto. Semuanya. Orang apa orang kepenak. Apa misalnya tutupnya apa ini? Ratna Wulan tuh nama ibu. Ratna Wulan official. Nanti komen ya. Komen pakai ngapak. Awal perjalanan dari pos 3 menuju pos 4, kita diberikan perjalanan tangga tanah kayu yang semakin terjal. Semakin naik tanah dan akar menjadi pandangan perjalanan ini. Masih numpang lewat tuh. Iya. Masih dari mana emangnya? Kalongan. Waduh. Berangkat. Siap. Hai. Jalak. Apa kabar? Sehat-sehat ya di sini. Masih banyak makanan kan di sini? Makasih ya udah dianterin. Ini nih, biskuit. Ini tuh. Ini loh. Dia kasih tahu jalan terus. Nih. Makasih loh dia kasih tahu jalan. Teman-teman, kita menuju pos 3 ke pos 4. Jalurnya lumayan mantap. Jadi dari awal kita naik tangga kayu, terus ke atas tangga kayu sampai ketemu akar, terus tanah. Jadi semuanya nanjak. Mas, pos 4 berapa lama lagi, Mas? 1 jam lah. Kurang lebih 1 jam. Setelah sampai pos 4, kita nggak pakai lama-lama istirahat karena hari mulai sore.
Kita udah sampai di pos 4 akhirnya, alhamdulillah. Hai teman-teman, akhirnya setelah 2 jam perjalanan dari pos 3 ke pos 4, kita sampai juga di pos 4. Tulisannya nggak kelihatan tuh teman-teman. Alhamdulillah. Mau dipercepat. 3, 2, 1. Selanjutnya kita akan ke pos 5 nih teman-teman. Diusahakan secepat-cepatnya supaya jangan kena maghrib dan kena malam. Jadi kita istirahat dulu sebentar, terus langsung gas lagi. Semangat, ikutin terus. Jalak pus. Oh banyak pus, ada 3 pus. Dengan gas langsung. Bayu udah duluan Bu. Bayu dari tadi kan udah nyampe. Udah tidur OTW pos 5 sambil menikmati POV video perjalanan ya. Kedua 1. Kita udah hampir pos 5 dan kita dikelilingi di belakang itu pohon cemara. Masih sehat Mas. Duluan yo. Menuju perjalanan pos 5 sambil kita menunggu sunset teman-teman. Cuaca cerah alhamdulillah. Oh, kabut udah mulai turun. Lihatlah di depan kita terbentang dinding yang kini menjulang tinggi. Alhamdulillah hari mulai gelap. Dan benar saja nih, mulai banyak angin. Kami sudah memasuki area camp. Tetapi belum bertemu tenda tim teman-teman kami. Dan setelah berjalan sebentar, akhirnya kita sampai di tenda. Lega rasanya. Waktunya persiapan istirahat. Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya sudah sampai ke tenda jam 6 sore. Alhamdulillah sebelum gelap saya udah sampai di sini. Udah ganti baju. Nanti kita mau istirahat dan jam 3 pagi kita summit insyaallah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Yups, di video berikutnya kami akan membahas perjalanan summit puncak, Salah Jalan, Boyem, Pasar Dieng, dan Sabana Indah Gunung Lawu. Jadi ikutin terus ya teman-teman. Sampai ketemu lagi.
sejati. Lihatlah di depan kita terbentang